kali ini aku udah bersama Putri Intan dan aku Salma Hoironi. Kali ini kita bakalan bahas tema tentang Stop Insecure, Banyakin Bersyukur. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasukin sharing kita kali ini, ada baiknya kita kenalan dulu yuk sama Mbak Salma. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Salma Hoironi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Di sini aku sebagai bisa dibilang ini ya bisa motivator untuk anak muda. Bukan ini ya. Oke, sekarang aku balikin lagi ke Putri. Nih Mbak Salma nih, kenapa sih milih jurusan PPKN? Apa sih motivasinya masuk PPKN? Apalagi kan masuk Unsri, banyak kan dari Malang tuh kan banyak Jogja atau UI. Kenapa sih mau milih Unsri? Kembali lagi ke Palembang, kan sudah rantau ke Malang, jauh-jauh ke Palembang lagi nih. Ya, sebenarnya itu nggak ada sih sebenarnya. Apa sih motivasi khusus sebenarnya? Awalnya tuh memang kalau aku sendiri sih, kalau udah lulus SMA itu rencana aku sih pengennya itu mau ngambil jurusan analis ya, tapi ya nggak tahu kan yang namanya rezeki ya. Iya. Awalnya tuh ya pengen analis. Kalau udah ini kan, makanya aku dulu tuh sebenarnya lulusan IPA, tapi ya agak melenceng sedikit ya, jadi ngambil PPKN. Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya itu nggak ada motivasi khusus sih sebenarnya. Memang udah rezeki ya mungkin ya di PPKN ini. Aku juga sebenarnya nggak ada cita-cita sih mau masuk ke Unsri. Tiba-tiba aja gitu kan. Pas kemarin tuh ada kayak pembukaan SNMPTN ya. Nah terus aku masuk kan salah satu daftar itu. Nah jadi aku daftar. Pas aku daftar itu aku tuh ngambil PPKN sama manajemen, dan kebetulan dapetnya yang PPKN. Oke, iya. Jadi aku ambil lah. Sayang kan kalau nggak diambil ya, kesempatan satu kali ya udah. Oh iya, bener banget. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Itulah alasan Mbak Salma masuk PPKN ya, karena rezeki ya Mbak. Ini Mbak, BTW nih Mbak ini kan pinter masak nih, hobi masak nih ya. Kenapa sih Mbak pas masuk kuliah nggak ngambil jurusan Tata Boga aja? Kenapa mau ngambil PPKN? Nyesel nggak sih Mbak masuk PPKN nih? Oke, aku jelasin ya. Jadi kenapa aku nggak ngambil Tata Boga ya? Sebenarnya awalnya aku tuh cuman iseng aja sih. Makanya aku bilang tadi di awal, aku sebenarnya nggak ada cita-cita mau jadi guru, apalagi PPKN sebenarnya. Cuman iseng, dan ternyata dapet, ya udah aku tekunin sih. Kenapa aku nggak ngambil Tata Boga? Kalau aku mau Tata Boga sebenarnya dari SMA dulu aku ambil ini aja sih SMK. Tapi aku mikir lagi nih, kalau misalnya aku ngambil Tata Boga ya, sebenarnya Tata Boga itu kan bisa dipelajarin ya, kayak masak apa gitu. Lebih banyak teori-teori ya. Kalau teori kan kita bisa dapat dari pelajarin di buku. Nah, kalau prakteknya kan kita juga bisa belajar dari banyak orang, dari proses-proses yang kita lalui dimanapun kita berada kan. Kayak misalnya aku di Malang itu kayak belajar apa gitu kan, jadi tahu. Nah, kalau misalnya kita kuliah apa kayak pendidikan gini kan harus menempuh pendidikan yang kayak keguruan gini kan. Kalau mau jadi guru nggak bisa kalau misal Tata Boga mau jadi guru gitu kan. Nah makanya aku kayak ya udah sih, kalau misalnya Tata Boga itu memang bisa kita dapet ya, kayak pembelajaran memasak itu dari manapun, dan nggak harus kita SMK. Nah kalau SMA ini kan bisa lebih luas lagi kan, fokusnya kemana nanti pas udah mau kuliah. Oke, dari situ sih sebenarnya. Nah terus nyesel nggak ngambil PPKN ya. Kalau dibilang nyesel ya enggak juga sih, biasa aja. Soalnya aku itu sebenarnya ya suka sama PPKN. Dari
Kalau kelas 7 sih belum begitu ya. Kalau semenjak kelas 8 SMP sih, karena memang dari guru aku dulu tuh luar biasa sih guru PPKN aku itu, untuk pemberian materinya itu sangat mudah dipahami, dan aku ya tipikal yang ya kalau udah dijelasin dan aku nyambung ya aku suka sama pelajaran itu. Nah dari situ sampai aku SMA juga oke, menurut aku PPKN ya bagus. Dan untuk potensi sendiri kan PPKN ini kalau dilihat sedikit ya. Kalau dilihat di mana-mana itu paling ada 1-2 untuk gurunya, dan itu juga untuk PPKN kan biasanya kalau guru PPKN di SMA, di SMP itu nggak 100% dia lulusan PPKN kan. Ada yang dari lulusan sarjana hukum. Nah dari situ juga menimbulkan apa ya peluang dan juga motivasi ya. Kenapa pengen masuk PPKN juga dari situ juga sih. Akhirnya kepikiran juga kan supaya mungkin kalau kita lulus kita bisa ngebantu kayak ke sekolah yang memang butuh dari guru PPKN gitu. Oke, itu aja sih. Wow, Masya Allah, luar biasa ya penjelasan dari Mbak Salma ini ya. Ini kan pas awal-awal masuk kuliah nih kan, kita nih kan nggak kenal teman-teman kita yang satu kelas yang berbeda daerah lah, yang ada di Jawa, di Bangka, di Bengkulu. Nah terus itu kan tiba-tiba kita satu kelas, mungkin ya kita di sekolah itu ya anak yang luar biasa. Tiba-tiba kita masuk di sana kayak wow, kejut kayak sebenarnya, dan melihat mereka-mereka yang luar biasa, yang luar aktif. Mbak tuh pernah nggak sih ngerasain insecure? Dan bagaimana sih Mbak mengatasi insecure itu? Ya, kalau dari versi aku sendiri ya, untuk apa sih tadi ini ya, menghadapi teman yang beda ini kan, beda daerah sama kita, bahasanya untuk menyesuaikan untuk awal-awal kuliah gitu ya. Kalau untuk itu sih aku dulu kan lulusannya dari luar juga sih ya, dari SMA-nya di Malang, Jawa Timur. Nah itu juga aku alamin sih. Jadi aku kan kayak beda sendiri ya dari yang lain. Ketika yang lain itu masih lingkupnya orang-orang Jawa dan aku dari Sumatera, emang beda sih ya. Oke, terus balik lagi ke diri kita sih untuk untuk belajar memahami bagaimana lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Intinya itu ya kita yang paling penting itu ya harus jaga sopan santun lah yang pasti ya. Komunikasi yang pastinya ya. Karena kan dimanapun tempat kita yang paling penting itu tata krama kan ya. Jadi bener banget. Jadi walaupun kita beda daerah, beda bahasa, ya suku kayak gitu. Intinya kan yang bisa mempersatukan kita itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kan. Kalau kayak teman-teman kita yang beda daerah kan nggak bisa bahasa kita, bahasa Palembang pas awal-awal itu ya kita komunikasikan pakai bahasa Indonesia kan, tentunya yang merupakan bahasa persatuan ya. Betul banget. Terus gimana yang teman kita tadi pas kita baru masuk kayak ada insecure nggak gitu kan, terus cara ngatasinnya. Kalau aku sendiri sih pas awal-awal ya memang sih kayak ngerasa wah, aku pikir kayak udah sih biasa aja kuliah gitu kan sama kayak SMA. Oh ternyata ada beda kan, ada bedanya gitu. Jadi kayak ada kalau kita bilang kayak berlomba-lomba mencari nilai kebaikan kayak gitulah intinya ya, untuk mencapai IPK yang terbaik kan. Jadi nggak menjatuhkan orang lain. Ya benar. Jadi kayak keaktifan itu lebih terlihat ya. Memang kayak ada yang bilang ini masa kuliah itu kan kayak bener-bener kayak ada manusia ambis gitu kan ya. Jadi aku sih biasa aja sih sebenarnya, santai aja. Enjoy your life lah. Yang penting kan kita masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih ya betul, aman lah intinya ya. Buat enjoy aja sih sebenarnya. Kalau insecure sendiri ya pasti pernah ya, kayak ada apa pernah pasti. Tapi gimana cara mungkin lebih ke kayak ngurangin supaya nggak terlalu insecure. Balik lagi ke diri kita masing-masing ya, kayak
percaya deh kalau kita tuh kayak punya potensi tersendiri kan. Setiap orang gak mungkin kita harus sama 100%. Kita tuh kalau orang itu kayak oh hebat banget ya, dia bisa public speaking, bisa punya ingatan yang tajam banget kayak sama pelajaran tertentu, sedangkan aku kayak oh gini nggak mampu, padahal ya tiba-tiba insecure. Oh nggak juga sih sebenarnya, karena sebenarnya kita tuh punya potensi tersendiri di bidang kita. Basically-nya kita tuh memang beda-beda, nggak mungkin kalau kita sama nih. Bener banget. Jadi ya nggak bisa disamaratain harus 100% kamu bisa kayak dia, nggak bisa. Makanya kayak orang tua aku juga nggak terlalu menekankan, oh kamu tuh harus pinter kayak dia loh, lihat loh dia tuh udah bisa kayak gini, kamu bisa ngapain, nggak sih. Jadi balik lagi ke diri sendiri, dan dukungan dari orang-orang sekitar itu penting sih untuk buat kita lebih percaya diri dan nggak insecure sama kekurangan yang kita milikin. Intinya gitu, oke. Masya Allah teman-teman, ya ingat ya teman-teman, kita tuh harus percaya diri. Setiap orang pasti teman-teman dicatat ya, kalau kita ini memiliki potensi sendiri-sendiri dalam diri kita sendiri loh. Kita itu nggak boleh merendahkan diri kita sendiri. Kita itu yakin kita tuh pasti bisa, dan setiap proses orang tuh berbeda-beda. Dan Allah itu Masya Allah sudah menciptakan manusia tuh luar biasa banget. Kita tuh nggak boleh insecure, kita tuh harus banyak bersyukur. Oke, ini Mbak, saya mau nanya lagi nih Mbak. Gimana sih Mbak? Lihat ini Mbak ini nggak pernah insecure, tapi setiap manusia tuh pasti mengalami ya kan Mbak, nggak dipungkirin kan Mbak. Bagaimana sih Mbak cara Mbak tuh mengatasi dan nggak kelihatan orang kalau Mbak tuh lagi down, lagi nggak percaya diri? Itu bagaimana sih Mbak? Mbak tuh kelihatan santai, senyum-senyum, padahal kan ya iya ada banyak masalah gitu. Itu bagaimana sih Mbak? Hai, bagi tipsnya biar kita percaya diri tetap tegar menghadapi semuanya ini. Oke, jadi kalau ya sebenarnya bukan yang nggak insecure ya, pasti pernah, mungkin lebih ngurangin nggak usah terlalu insecure ya. Tadi kan udah aku jelasin di awal, jadi harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita pasti bisa. Mungkin di bidang kita bukan di bidang A, ada di bidang B atau C. Nah terus balik lagi ke orang yang ada di sekeliling kita. Kita ingat aja sih kayak orang tua kita, teman-teman kita yang selalu dukung kita. Apapun yang keputusan yang kita ambil itu menurut kita terbaik ya kita ambil. Jangan sampai kayak ada penyesalan atau ada suatu masalah terus kita kayak udahlah aku nggak bisa, aku gini padahal kita belum coba kan. Berarti harus kita coba dulu, jangan kita langsung aduh udahlah nggak mampu, aku nggak bisa kayak gini, padahal belum dicoba kan. Semuanya itu kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu kan. Gimana kalau misalnya ini kan kayak kita tes dulu tuh kayak gimana. Kalau kita nggak ikut tes nggak mungkin nih sekarang ada di Unsri nih, bisa jadi ada di UIN, ada di mana kan gitu. Terus supaya nggak insecure ya, tipsnya sih sebenarnya aku banyak belajar juga sih dari guru-guru aku yang terdahulu. Jadi mereka juga sih yang sebenarnya selain orang tua, teman itu yang kasih motivasi itu dari guru-guru kita terdahulu ya. Kayak ya guru aku waktu SMP kayak ngingetin, nanti kalian kalau udah dewasa nanti kalian bakal paham gimana sebenarnya kehidupan yang ada di dunia yang sebenarnya. Sekarang sih masih proses 1/4 ya mungkin ya. Nanti kalau udah lulus, udah kerja, nanti bakalan ada kehidupan yang lebih real lagi dari sini kan, untuk persaingan di dunia kerja gitu kan. Mungkin kalau pesaingnya lebih meningkat lagi ya dari yang kita pikirkan, ya mungkin insecure kita bakal nambah juga ya. Kalau kita nggak percaya bakal ada kayak potensi kita tuh kalau kita nggak dapet di sini ya udah, kita udah coba berkali-kali, berarti kalau bukan rezeki kita ganti ke yang lain gitu kan. Peluangnya kan banyak gitu kan, tinggal bagaimana kita mau berusaha.
Terus guru aku juga sering motivasi juga sih. Dari situ kayak aku belajar memahami situasi yang seharusnya yang kita anggap nggak adil tuh sebenarnya Tuhan tuh ada rencana lain yang memang udah dipersiapkan. Yang intinya kita harus sabar aja ya. Banyakin sabar, ikhlas. Kalau ada masalah jangan kayak apa sih kesannya kayak aduh ini masalah apa sih, kayak nggak selesai ya udah dijalanin aja, dilewatin. Pasti semua fase yang kita anggap sulit itu pasti ya bakal terlewat juga kan. Kayak kita dulu hampir mengeluh di semester berapa kayak aduh ini pelajaran susah banget menurut aku, menurut kita padahal di atas kita udah ada orang lain yang udah pernah ya mengalami dan sampai selesai udah bisa kan. Intinya ya gitu tadi sih. Kita harus percaya kalau kita bisa, kalau bukan basically kita ya kita bisa coba peluang yang lain dan kita harus sabar, ikhlas gitu ya. Oke. Masya Allah teman-teman, dicatat ya, banyak motivasi dari Mbak Salma nih. Kita itu nggak boleh putus asa, kita tuh harus berusaha dan berdoa ya Mbak. Bener banget. Kalau nggak ada rezeki di sana ya harus cari tempat lain ya Mbak, jangan mentok di sana aja ya Mbak. Terus itu kita tuh harus ingat ya teman-teman, Allah itu tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Oke, terima kasih ya Mbak Salma yang sudah memotivasikan kita semua. Semoga kita nggak insecure lagi ya dan banyakin bersyukur.